Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kali ini saya akan membahas film The Red Baron, atau berarti si Baron Merah yang diproduksi pada tahun 2008. Film ini berdasarkan kejadian nyata yang menceritakan tentang perjalanan seorang pilot pesawat tempur Jerman yang namanya sudah dikenal dan diakui di seluruh dunia. Ia menjadi orang yang menyabet kemenangan 80 kali berturut-turut di udara pada saat Perang Dunia I. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Diawali dari 3 bocah yang berburu rusa di tengah hutan, namun kegiatan mereka terhenti saat mendengar suara pesawat yang melintas. Mereka pun mencari sumber di mana pesawat itu berada, dan saat melihatnya, mimpinya untuk menjadi pilot seakan begitu dekat. Adegan berpindah 10 tahun setelahnya, di mana upacara pemakaman dilakukan atas kematian salah satu pilot sekutu. Namun upacara tiba-tiba bubar lantaran dikejutkan dengan kedatangan 4 pesawat tempur. Salah satu pilotnya melempar sebuah karangan bunga yang jatuh tepat di atas makam. Ya, dia adalah Manfred von Richthofen, bocah yang dulu bermimpi menjadi seorang pilot. Kini resmi menjadi salah satu pilot angkatan udara Kekaisaran Jerman di sepanjang front barat. Kemudian saat mereka dalam perjalanan pulang, pesawat diserang skuadron musuh hingga mereka pun segera membuka formasi untuk memulai pertempuran. Dan meskipun dengan jumlah yang sangat timpang, Manfred berhasil menembak satu pilot Kanada hingga terjatuh. Tiga puluh menit setelahnya mereka tiba di pangkalan. Di antaranya adalah Steinberg, Lehmann, dan Werner yang juga merangkap sebagai rival terbaiknya. Namun akibat serangan tersebut, mereka mendapat teguran lantaran terlalu membahayakan posisi hanya demi menghadiri upacara pemakaman. Berselang dari itu mereka mengevakuasi pesawat yang jatuh dan menemukan satu pilot yang sudah tewas. Sementara pilot Kanada yang diketahui bernama Roy berhasil selamat dengan kondisi yang sangat kritis. Manfred pun memberikan pertolongan pertama dengan menutupi luka sang pilot menggunakan sial miliknya. Sejenak perbuatannya menyentuh hati seorang perawat bernama Kate. Sampai-sampai ia mengucapkan terima kasih atas seluruh kebaikannya. Namun Manfred menjawab ialah yang sudah menembaknya. No, I shot him down. Ketika malam, Manfred dan kawannya nongkrong di warung remang-remang. Namun di saat yang lain sibuk mencari mangsa, ia justru tampak tidak betah hingga memutuskan keluar dari sana. Dan seolah pucuk dicinta ulam pun tiba, ia melihat perawat cantik yang tadi pagi sempat bertemu dengannya. Di mana kali ini ia terang-terangan mengakui ketertarikannya, meskipun Kate masih bersikap sedikit jutek. Dan sebelum sang perawat beranjak pergi, ia meminta Kate menyimpan sialnya sebagai sebuah keberuntungan. 4 hari kemudian mereka baru mengetahui jika kejadian penyerangan silam dipimpin oleh pilot terbaik Inggris, yakni bernama Hawker. Dan setelah menghadiri pemakaman rekan sesama pilot, atasannya meminta Manfred untuk berhati-hati serta selalu menghindari apapun yang menyangkut Hawker. Namun semakin dilarang, ia justru semakin bertekad untuk menjatuhkan Hawker bagaimanapun caranya. Berhari-hari setelahnya ia mampu membuktikan pada seluruh dunia bahwa ia berhasil menaklukkan personil terbaik Inggris hingga pesawat Hawker jatuh dan menewaskannya. Ia yang selama ini diremehkan, sejak saat itu menorehkan namanya menjadi sang legenda. Pada bulan Januari 1917, ia dipanggil oleh Komando Tinggi Militer Jerman dan diberikan medali tertinggi Prusia karena sudah menembak jatuh orang yang dicap sebagai tak terkalahkan. Ia pun ditunjuk sebagai kapten tertinggi Jerman dan mengambil alih skuadron 11. Symbol of courage, bravery, boldness. Mengawali kepemimpinannya, ia memulai pidato di hadapan seluruh prajuritnya bahwa tugas pilot adalah menembak pesawatnya, bukan menembak pilotnya. Banyak hal juga yang ia ajarkan termasuk saat hampir kalah, mereka diperkenankan untuk mundur dari medan pertempuran. Keesokan harinya di rumah sakit lapangan, Manfred mengetahui jika Lehmann tewas akibat luka tembak di dada. Ia pun bertemu kembali dengan Kate yang berinisiatif mengembalikan sial miliknya. Namun pertemuan mereka kali ini berakhir tidak begitu baik. I was hoping to see you again. I thought maybe it might be. Men like you scare me because I do not.
Berhari-hari kemudian Manfred memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mengecat pesawat dengan warna yang sangat mencolok, di mana hal itu ditentang oleh prajuritnya lantaran ide tersebut sangat konyol dan tidak memberi efek kejutan pada musuh. Namun ia tetap bersikeras melakukannya seraya menjawab jika ia tidak ingin musuh terkejut, melainkan ingin mereka ketakutan. Beranjak pergi, ia bertemu dengan seseorang yang resmi bergabung dalam skuadronnya. Dia bernama Wolf, pria yang selalu terbang dengan menggunakan barang keberuntungan yakni topinya. Dan seakan dejavu, Manfred juga selalu terbang dengan memakai jaket pemberian ibunya. My mother keeps ordering new coats from our tailor. 6 minggu kemudian, sang jenderal memberi kejutan dengan membawa personil baru. Dia adalah Lothar, adik kandungnya sendiri yang resmi berada di bawah kepemimpinannya. Sang jenderal juga berkata jika Manfred cepat terkenal dengan julukan si Baron Merah yang ia tidak tahu apa maknanya. Saat itulah, Manfred menunjukkan mengapa julukan itu tersemat kepadanya. Pagi menjelang mereka bersiap untuk menjalankan misi, namun belum genap sehari bergabung. Lothar memiliki ambisi lain dan menantang segala hal yang sudah diajarkan oleh para seniornya. Terbukti saat mengudara, ia bertindak angkuh dengan membantai musuh tepat di hadapan mereka semua. Hal tersebut membuat Manfred marah besar, akan tetapi sang adik mati-matian mempertahankan argumennya, hingga mereka berakhir bertengkar hebat. So now you want to win a war without killing anyone, huh? But still, we can fight it with grace! Kemudian di bulan Mei, Manfred diundang oleh kanselir Jerman dan memperoleh penghargaan karena kemenangannya untuk kesekian kali. Namanya juga semakin mengudara, dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah sombong meskipun memiliki segudang prestasi. Take it. The lady. Tak terasa tibalah hari saat sekutu melakukan penyerangan. Mereka harus kembali bertugas melawan ratusan pesawat musuh yang memiliki persenjataan yang jauh lebih canggih. Dan meskipun jumlah mereka sangat berbanding jauh, mereka sangat ditakuti lantaran pilot-pilot terbaik Jerman dikerahkan seluruhnya. Bahkan kali ini, Manfred kembali dipertemukan dan berakhir duel maut dengan Roy, pilot Kanada yang dulu ia tembak jatuh sekaligus ia selamatkan. Akan tetapi ia yang sudah menguasai medan pertempuran, mampu menghindari tiap serangan dan cepat membalik keadaan. Namun naas, Steinberg terkena tembakan hingga pesawatnya terbakar dan dipastikan akan jatuh. Tujuh kilometer di sebelah selatan, pendaratannya bisa dibilang jauh dari kata mulus. Entah anugerah atau sebuah kesialan, ia kembali bertemu dengan Roy yang sama-sama mendarat dengan kondisi yang mengenaskan. Namun tidak ada adegan baku hantam apalagi saling menyerang, karena pada dasarnya, pertempuran bagi mereka berlaku hanya saat di udara. Bahkan sebelum berpisah, Roy sempat meledeknya jika sang perawat benar-benar menyukainya. She kept bitching about you for weeks. Saat di perjalanan, Manfred melihat teman-temannya berkumpul di tepi jalan. Ia pun memaksa mobil untuk berhenti dan melihat dengan mata kepalanya jika satu temannya telah gugur dengan luka bakar yang hampir memenuhi sekujur tubuh. Manfred. Berhari-hari setelah kejadian tersebut, Lothar datang menunjukkan jika ia telah dipromosikan. Namun Manfred mengabaikannya lantaran ia masih sangat terguncang hingga kehilangan separuh rasa semangatnya. Di sanalah Lothar mengingatkannya jika seorang pemimpin dilarang untuk berkabung terlalu lama. Mereka yang sudah tewas memang teman-temannya, namun mereka juga seorang pilot yang mengemban resiko mati di medan pertempuran. A leader cannot afford to move! Di suatu hari Manfred mendarat dengan luka yang cukup parah. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dan kembali bertemu dengan Kate sekaligus dirawat olehnya. Setelah keadaan membaik, Kate kebetulan ditugaskan menjadi perawat dalam timnya. Ia pun mengajaknya makan malam bersama dan berdansa diiringi lagu yang amat romantis. I'm an infernal. Namun saat di perjalanan pulang, Manfred berkata jika ia sangat bersyukur bisa terluka dan dirawat olehnya. Mendengar hal itu, Kate lekas mengantar ke rumah sakit dan memberitahu jika 500 orang dirawat di sini dan setengahnya dipastikan akan mati. Sementara lainnya dipastikan akan kehilangan kaki, pendengaran, atau bahkan penglihatan. Namun Manfred justru mensyukuri kecelakaan yang menimpanya dan menjadikan hal itu bahan bercandaan. Jelas ia sebagai perawat marah dan merasa kecewa atas dangkala pikiran sang pacar. He never gets darker.
Setelah dipukul oleh kenyataan, ia mendatangi penginapan Kate dan hendak meminta maaf. Namun karena suasana hening dan sangat temaram, mereka sama-sama terbawa suasana. Hingga belum sempat mereka melanjutkan ke hal yang lebih jauh, terdengar suara ledakan keras sampai kegiatan mereka terhenti begitu saja. Saat itu juga, Manfred segera pergi dan memberikan sialnya sambil berjanji tidak akan terbang malam ini. Tiba di pangkalan, ia mengetahui bahwa ada 8 penerbang yang telah menjatuhkan bomnya. Hal tersebut membuat seluruh dari mereka kembali mengudara tanpa terkecuali. Bahkan ia yang tadi sudah berjanji, terpaksa ingkar karena tidak mampu membiarkan teman-temannya bertarung sementara ia berdiam diri. Pertempuran pun kembali pecah, serangan udara terus berbalas dan belum berhenti jika salah satu pihak belum berkenan untuk mundur. Bahkan meski sudah berdarah-darah, Manfred masih berupaya menyerang dan nekat mempertahankan posisinya. Berakhirnya pertempuran tersebut, ia kembali kehilangan salah satu personil terbaiknya. Ia meyakini alasan tewasnya Kurt karena pria itu lupa memakai topi keberuntungannya. Ia pun berpisah dengan Kate lantaran ia harus kembali bertugas di rumah sakit. Di bulan November, Manfred menghadiri undangan dari Kanselir Jerman, di mana kali ini ia ditawarkan menjadi komandan angkatan udara yang bertugas di darat dan tidak akan terbang seperti biasanya. Namun tawaran itu belum ia terima lantaran sangat sulit untuk meninggalkan mimpi dan segala yang sudah diraihnya. Namun Kate justru memiliki pendapat yang berbeda, di mana ia sangat mendorong Manfred untuk menerimanya, dengan alasan tugas tersebut lebih ringan dan memiliki resiko kematian yang kecil. Doing everything they can to name me safely to the ground. So good to have you down here. Safe. Ia yang masih berada di ambang dilema, pada akhirnya menemui Werner dan meminta saran darinya. Werner yang masih sibuk mengganti mesin pesawat baru, mengutarakan pendapatnya jika ia pun tidak akan meninggalkan pesawat tempur seumur hidupnya. Karena baginya, pesawat sudah ia anggap sebagai istrinya sendiri. Could you ever give up flying? I'm married to my plane. This is how I spend. Kemudian beberapa hari setelahnya, Manfred mendapat laporan jika salah satu pilot Jerman jatuh secara memalukan. Di mana saat dicek, mesin pesawat telah diganti dengan menggunakan mesin pesawat Inggris. Padahal baru kemarin ia melihat Werner dan saling curhat, namun untuk kesekian kali, ia menyaksikan temannya gugur tanpa bisa melakukan apa-apa. Get me the damn report! Now! Singkat waktu di tahun 1918, skuadronnya melancarkan operasi Michael meskipun tanpa para penerbang terbaik. Tak hanya dari udara, Jerman mengerahkan serangan darat dengan pertahanan yang jauh lebih kuat. Manfred pun kembali mengudara, membalas setiap serangan dengan tembakan yang tepat dan pasti. Bahkan meskipun personil telah berubah, serangan mereka mampu menyapu bersih kekuatan musuh. Setelah pertempuran yang merupakan kemenangan yang ke-80, mereka menikmati jatah liburan dengan bersantai ria. Hingga ia pun dikejutkan saat Kate datang menemuinya. Tak perlu berbasa-basi, Kate menyampaikan jika ia kecewa lantaran Manfred telah kembali terbang tanpa berkata hal apapun kepadanya. Lantas ia pun menjelaskan jika perbuatannya semata-mata hanya tidak ingin membuat Kate khawatir. Ia tidak bisa meninggalkan pesawat dan membiarkan teman-temannya berjuang, sementara ia di bawah dan hanya bisa menyaksikan. Di sana pula Manfred berkata jika tidak bisa memilih antara pekerjaan atau meninggalkan Kate, karena baginya Kate adalah kemenangan terbesarnya. You said it yourself. The men dying out there have no choice. You... Oh my... Di suatu pagi, ia mendapat kabar jika Inggris sudah menyerang pertahanan Jerman di garis depan. Siap tidak siap, ia harus mengemban tugas dan lagi-lagi harus berpisah dengan sang perawat. Sebelum berangkat, sial itu Kate berikan dengan harapan jika Manfred selalu diberi keselamatan dan bisa kembali pulang. Senyum bangga pun bercampur haru dari Kate pun mengiringi kepergiannya. 2 minggu kemudian, ia mendatangi makam Manfred di wilayah sekutu. Roy menjadi orang yang mengantarkan sekaligus memberikan satu-satunya barang Manfred yang bisa dikenang. Sulit baginya memasuki wilayah Inggris, namun berkat Roy, ia berhasil datang ke sini meskipun sudah sangat amat terlambat. Satu-satunya hal yang sangat ia sesali adalah selama Manfred hidup, ia belum pernah sekalipun mengucap jika ia sangat mencintainya. Dan film ini pun berakhir.
He asked me why it was important for me to. I told him I love you. Manfred tewas di usianya yang ke-25. Dia dinyatakan sebagai pilot paling sukses dan berjaya dalam Perang Dunia I. Ia juga dimakamkan oleh sekutu Prancis dengan upacara militer yang resmi. Sementara orang yang tercatat menembak The Red Baron adalah Roy, meskipun belum ada bukti yang cukup kuat. Kate sendiri tidak diketahui bagaimana kehidupan setelahnya, sementara Lothar berhasil berjuang melewati peperangan dan wafat 4 tahun kemudian karena pesawatnya mengalami kecelakaan. Secara keseluruhan, film ini banyak mengandung pesan moral, di mana Manfred selalu berjuang untuk mencapai mimpi dan segala cita-citanya. Ia juga tewas setelah mengharumkan negara dan berhasil menorehkan namanya dalam sejarah. Saya akhiri review kali ini, dan sampai berjumpa lagi.